Allahu Akbar, Bagaimana Nabi Musa bersabar di dalam mendakwahkan Bani Israel, dan sebelum itu mendakwahkan Fir'aun. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'awuni 'alal birri wattaqwa wa nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita malam ini, baik secara langsung di Masjid Raya ini maupun melalui media radio. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung membaca di kitab Syekh Saleh Al-Munajjid A'malul Qulub tentang kisah orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terutama ketika dihadapkan dengan penderitaan-penderitaan. Yang sudah kita baca yang lalu adalah bagaimana sabarnya bapa para seluruh da'i, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, dalam mendakwahkan kaumnya selama 950 tahun, dan itu beliau lakukan siang malam. Tapi malah beliau itu dihina, diolok-olok, dianiaya, tapi beliau sabar di dalam menjalankan dakwahnya. Selanjutnya yang sudah kita baca juga adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sabar di dalam mendakwahkan kaumnya sampai beliau dibakar di dalam api oleh Raja Namrud. Kemudian bagaimana beliau sabar yang sudah berumur tua, yang awalnya mandul, kemudian diberi karunia seorang anak, lalu disuruh pindahkan dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah, di mana waktu itu di lembah tempatnya Ka'bah itu tidak ada manusia satupun, tidak ada air sebagai sumber penghidupan. Maka disitulah beliau diperintahkan Allah untuk meletakkan anak dan istrinya. Dan bagaimana juga beliau bersabar ketika diuji supaya anak satu-satunya Ismail ini ketika masuk masa remaja kemudian diperintah untuk menyembelih. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan, kita baca di sini beberapa kisah lagi. Wa Musa alaihi salam wajahat tahdida wal idza'a min qaumihi wa qaumi fir'auna qablahum fasabara ala da'wati al-qaumaini fasabara ala da'wati fir'auna
wa ittihadihi wa adhahu wa tahdidatihi hatta ahlakahu Allah. Bagaimana Nabi Musa bersabar di dalam mendakwahkan Bani Israel, dan sebelum itu mendakwahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana Nabi Musa menghadapi at-tahdid, ancaman, penindasan, ittihad, wa adha, penyiksaan, sampai Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel di dalam laut. Wa sabara ala Bani Israel ba'da dhalika ma'a syiddati adhahum lahu. Setelah lepas daripada ancaman, kemudian tadi pengejaran daripada Fir'aun bala tentaranya, sekarang Nabi Musa menghadapi lagi tantangan dari perilaku Bani Israel. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza udhiya tadhakkara akhahu Musa faqala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dalam berdakwah itu dicaci maki, disakiti, maka Nabi langsung ingat akan Nabi Musa yang lebih berat lagi. Maka Nabi mengatakan, yarhamullahu Musa faqad udhiya bi aktsara min hadha fasabara. Nabi kalau merasa tadi ditolak dakwahnya, diolok-olok, dikata-katain gila, sihir, maka Nabi langsung ingat akan Musa dan Nabi mengatakan, semoga Allah memberi kasih sayangnya kepada Musa, qad udhiya bi aktsara min hadha, sungguh Musa lebih berat lagi penyiksaannya berbanding apa yang saya hadapi. Fasabara, tapi Musa bisa bersabar menghadapi itu. Ini kata Nabi Muhammad. Ini dibuat footnote, ada dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3224, ada di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1662. Jamaah rahimakumullah, wa khatamul anbiya salawatullah wa salamu alaih kam ta'arada lil adha wal ittihad faqalu anhu majnun, sahir, kadzab, khain. Nabi SAW sendiri berapa banyak beliau menerima penyiksaan, penindasan, kemudian dikatakan majnun, gila, sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, khain, pengkhianat. Wa wada'u lahu asyauka fi tariqihi, bahkan Nabi ditaruh duri di jalan tempat Nabi lewat. Wa akhrajuhu min baladihi wa ta'amaru ala qatlihi, bahkan mereka setelah meninggal Khadijah, meninggal Abu Talib, maka mereka kemudian ta'amaru, membuat konspirasi untuk kemudian bagaimana membunuh Nabi SAW. Dan dengan itu Allah perintah Nabi untuk hijrah ke Madinah dan meninggalkan tanah kelahirannya Mekah Al-Mukarramah. Wa qutilu ba'du ashabihi wa 'udhibu ba'dhuhum wa ashaddu syai'in 'ala an-nabi an yara asba'ahu yuttahadun wa yuqtalun amamah. Yang paling berat bagi Nabi adalah ketika para pengikutnya itu di depan Nabi mereka itu disiksa, di depan Nabi mereka dibunuh.
fakana yamurru ala Yasir wa Sumayyah radhiyallahu anhuma fayaqulu lahuma sabran ala Yasirin fa inna maw'idakumul jannah. Nabi SAW ketika berjalan melewati pengikutnya yaitu Yasir, Sumayyah sedang disiksa oleh tuannya, maka Nabi mengatakan kepada Yasir dan Sumayyah, sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya balasan kalian nanti adalah surga. Ini hadis rawahu Hakim, dan hadis ini derajatnya adalah sahih. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita melihat jamaah rahimakumullah bagaimana orang-orang saleh bersabar di dalam menghadapi ujian yang luar biasa berat. Dia dikisahkan وهذا أحمد ابن نصر الخزاعي رحمه الله من كبار علماء السلف، كان قوالا للحق آمرا بالمعروف نهاء عن المنكر، ثبت في محنة خلق القرآن، حملوه إلى سمراء فجلس مقيدا وعرض عليه القرآن بخلق القرآن فرفض القول بذلك فضرب عنقه ونصب رأسه بالجانب الشرقي من بغداد. Ini dikisahkan seorang ulama namanya Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Ini beliau hidup di masa dinasti Bani Abbas ketika khalifah dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah. Lalu kemudian ulama-ulama harus semuanya mengikuti paham Mu'tazilah, dan mereka paksakan paham Mu'tazilah itu melalui kekuasaan. Maka kalau ada sekarang misalnya, mohon maaf, kelompok yang masuk kepada kekuasaan kemudian paksa pahamnya melalui kekuasaan, itu bukan barang baru. Dan sebetulnya apapun sekarang nggak ada yang baru, udah dari dulu itu, ya. Jadi kaum Mu'tazilah dapat mempengaruhi khalifah dari dinasti Bani Abbas, lalu kemudian seluruh ulama itu akan diuji apakah mereka sefaham atau tidak dengan Mu'tazilah. Nah, kalau tidak sepaham dengan Mu'tazilah, maka mereka akan dicambuk, diseret di jalan, dipotong lehernya. Kalau sekarang paling, kalau satu kelompok kemudian mempengaruhi kekuasaan, paling tidak ya, kalau dari kelompok lain nggak dikasih mengisi apalah dengan kekuasaan itu, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih apa. Ini di zaman dulu adalah apa? Sampai dengan dicambuk, dipenjara, kemudian dipotong leher. Ini terkenal dengan istilah dalam sejarah Islam, mihnah. Apa arti mihnah? Adalah ujian. Apa yang diuji? Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan?
dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran itu kalam Allah, maka dia bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah, dia bersifat qadim, bukan makhluk. Tapi Mu'tazilah menginginkan bahawa Quran itu adalah makhluk. Maka para ulama telah diuji untuk mengakui bahawa Quran adalah makhluk. Di antara yang diuji adalah ini, Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Ini salah seorang ulama besar di zaman itu. Beliau itu memang terkenal dengan qawalan lil haq, orang yang tegas dengan kebenaran, amiran bil ma'ruf wa nahaan 'anil munkar, selalu tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Thabata fi mihnati khalqil Quran, beliau termasuk yang diuji tentang apakah Quran makhluk atau bukan. Maka beliau kemudian dibawalah di hadapan penguasa. Fajalasa muqayyadan, lalu beliau duduklah di depan penguasa dalam keadaan tangan terikat. Wa urida alaihi al-Quran, wa urida alaihi al-qawl bi khalqi al-Quran, lalu ditanya kepada beliau, Quran makhluk apa bukan? Farafadha al-qawla, maka beliau menolak, bukan, Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Fadhuriba unuquhu, lalu dipenggalah lehernya. Wa nusiba ra'suhu bil janibi syarqi min Baghdad. Tidak cukup itu diperlakukan oleh penguasa, leher yang sudah dipotong tadi kemudian dipajang di bahagian timur dari kota Baghdad, karena ini seorang ulama besar. Jadi setelah dipenggal lehernya karena tidak mengakui Quran makhluk, lalu dipajang kepalanya, itu dipajang biar jadi shock terapi kepada yang lain-lain. Yaqulu Ja'far ibn Muhammad as-Sa'igh rahimahullahu ta'ala, ra'aitu Ahmad ibn Nasr al-Khuzai rahimahullah hina qutila qala ra'suhu la ilaha illallah wa hadha min karamatihi rahimahullahu ta'ala. Kata seorang ulama yang menjadi saksi, namanya Ja'far ibn Muhammad as-Sa'igh, ra'aitu Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, saya melihat Ahmad ibn Nasr al-Khuzai rahimahullahu ta'ala hina qutila, ketika dipenggal lehernya, qala ra'suhu la ilaha illallah, kepala yang sudah terpisah dengan badan tadi mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadza min karamatihi rahimahullahu ta'ala, inilah keramat yang Allah beri kemuliaan kepada Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, kepala yang sudah terpisah dengan badan bisa bicara dan mengucapkan la ilaha illallah. Ini kisah oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, diambil dari kitab Tarikhul Islam. Jamaah rahimakumullah, berikutnya kita lihat, wal Imam Ahmad sabara fi mahnati khalqil Quran sabran aziman. Imam Ahmad bin Hanbal juga salah seorang ulama yang kena ujian tentang apakah Quran tadi makhluk atau bukan makhluk.
dan beliau bersabar menghadapi ujian ini, sabran aziman, kesabaran luar biasa. Bagaimana jamaah rahimahullah kesabaran luar biasa Imam Ahmad? Humila huwa wa Muhammad ibn Nuh ila al-Ma'mun fayamradu Muhammad ibn Nuh wa yusi al-Imam Ahmad bis-sabr wa yamut fi at-tariq. Imam Ahmad dibawa untuk menghadap Khalifah Al-Ma'mun bersama seorang ulama lain namanya Muhammad ibn Nuh. Di tengah jalan menuju kepada Khalifah Al-Ma'mun, sakit Muhammad ibn Nuh. Imam Ahmad kemudian mewasiatkan kepadanya, artinya menasihati untuk bersabar. Lalu kemudian di jalan tadi menuju kepada Khalifah, Muhammad ibn Nuh ini meninggal dunia. Wa yu'khaz al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala muqayyadan wa dakhala alayhi ba'd an-nas qabla ad-dukhul ila al-khalifah yudhakkirunahu bi ahadith fi at-taqiyyah wa annahu yumkinu lil mar'i 'inda ash-shiddah an yuwarriya hatta tanqadhi al-mihnah. Jadi Imam Ahmad juga dalam keadaan diikat, dibawa kepada Khalifah Al-Ma'mun. Sebelum beliau menghadap ke Khalifah Al-Ma'mun, orang-orang datang menemui Imam Ahmad lalu mengusulkan kepadanya untuk menggunakan metode namanya taqiyah. Apa metode taqiyah itu? Allah dalam Al-Quran mengatakan, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Orang-orang mukmin tidak boleh mengangkat pemimpin atau mitra orang-orang kafir dengan meninggalkan orang mukmin itu sendiri. Illa an tattaqu minhum tuqah, boleh kalian angkat mereka tadi pemimpin kalau kalian takut kepada mereka akan membunuh kalian. Ini namanya taqiyah. Artinya apa? Kita secara lisan berpura-pura untuk kemudian mengiyakan apa yang dia mau, tapi secara hati kita mengingkari. Ini namanya taqiyah. Jadi orang-orang datang kepada Imam Ahmad sebelum dihadapkan kepada khalifah, lalu mengingatkannya agar menggunakan tadi taqiyah. Karena sudah banyak yang lain dipotong leher. Jadi mereka mengingatkan, wahai Imam Ahmad, pakailah taqiyah. Ketika ditanya apakah Quran makhluk, bilang aja, ia makhluk di mulut tapi di hati tidak. Dan ini dibenarkan tadi, dibenarkan. Kalau terancam nyawa dibenarkan, tapi di mulut tapi tidak dalam hati. Ketika orang menasihati Imam Ahmad dengan hadis ini, Imam Ahmad kan ahli hadis, maka apa? Jamaah rahimakumullah, faqala kaifa tasna'una bihadithi Khabbab, yaqsidu hadith Khabbab ibni Arat radhiyallahu anhu. Lalu Imam Ahmad balik mengatakan kepada orang-orang yang menasihatinya, pakai saja tadi konsep taqiyah, akui saja secara mulut ya Quran makhluk, tapi tidak secara hati, kan boleh. Apa jawab Imam Ahmad kepada orang-orang ini? Kata Imam Ahmad, kaifa tasna'una bihadits Khabbab, bagaimana kalian memposisikan hadis Khabbab? Apa hadis Khabbab? Yaqsid hadis Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu, yaitu hadis Khabbab ibn Arat, sahabat Nabi ini.
Apa hadisnya? Qala Khabbab mengatakan ke Nabi, syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qulna lahu ala tantasiru lana, ala tad'u Allah lana. Kata Khabbab, karena udah enggak tahan lagi penyiksaan orang-orang musyrik, Khabbab mendatangi Nabi lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tolonglah engkau berdoa kepada Allah biar kami ini ditolong, biar kami ini dibantu sama Allah. Karena udah enggak tahan lagi dengan penyiksaan, Khabbab minta kepada Nabi untuk supaya Nabi doa kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari penyiksaan-penyiksaan. Apa jawab Nabi kepada Khabbab? Faqala kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshari fayudha ala ra'sihi fayashuqqu bisnataini wa ma yasudduhu dhalika an dinih. Apa kata Rasulullah? Dulu umat sebelum kalian, kata Rasulullah kepada Khabbab dan yang lain-lain, karena Khabbab mengatakan qulna, kami meminta Rasulullah agar mendoakan kepada Allah supaya kami dikeluarkan dari penyiksaan-penyiksaan. Orang dulu, kata Rasulullah kepada Khabbab dan sahabat yang lain, yuhfaru lahu fil ardi, digali tanah, fayuj'alu fihi, lalu ditaruh di dalam tanah, fayuja'u bil minshari fayudha ala ra'sihi fayashuqqu bisnataini, lalu dibawalah gergaji. Jadi orang ditanam dalam tanah sehingga tinggal nongol kepalanya, badan sudah dalam tanah. Dibawalah gergaji lalu dipotong lehernya. Kata Rasulullah kepada Khabbab dan teman-temannya, dulu ada orang digali tanah lalu dimasukkan ke dalam tanah, tinggal kepala saja yang muncul, lalu dibawa gergaji, dipotong lehernya sehingga terpisah antara kepala dengan badan. Apa kata Rasulullah? Wa ma yasudduhu dzalika an dini, tapi itu tidak menghalangi orang itu mempertahankan agamanya. Artinya Rasulullah akan mengatakan, awak adro baru ikun, baru ipoh bacut ka membeli, ya, kayak lapor maklum makaham doa ba Allah, kamu hana tangguh medulih urung roji. Digali tanah, dimasukkan ke dalam tanah, hanya tinggal kepala di atas tanah, lain badan sudah dalam tanah. Dibawa gergaji, dipotong lehernya, pisah kepala dengan badan, tidak menghalangi mereka untuk mempertahankan agama. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asabin. Ada juga di antara mereka itu apa? Disisir dengan sisir daripada besi sehingga terkelupas daging-dagingnya daripada tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dini, tidak menggoyahkan mereka mempertahankan agamanya. Ini yang disampaikan Imam Ahmad kepada yang menasihatinya, ni pakai mentang takiyah. Kereban dah begah lah, menyanyang ke begah. Ini hadis jamaah rahimakumullah, rawahu al-Bukhari. Rawahu al-Bukhari, nomor hadis 3416. Fayamshuna minhu wa tarakuhu, orang yang menasihati ini kemudian sudah meninggalkan Imam Ahmad pun pada pegah lah rumah.
Igoknya cik urang ahli hadis. Tak apakah ida pakai takiyah. Pegang hadis Khabbab ibn Arad. Wa qala al-Imam Ahmad, Allahumma la turini wajha al-ma'mun, famata al-ma'mun qabla an yasila Ahmad rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Ahmad berdoa ketika mau dibawa kepada Al-Ma'mun, ya Allah, janganlah engkau memperlihatkan wajah Al-Ma'mun kepada saya. Maka sebelum Imam Ahmad dihadapkan kepada Al-Ma'mun, Al-Ma'mun sudah mati. Ini doanya orang-orang soleh. Langsung cash Allah terima. Yang mati bukan orang biasa, khalifah. Imam Ahmad tadi sedang dibawa untuk menghadap Al-Ma'mun, tapi ketika belum sampai tadi, temannya Muhammad ibn Nuh sudah duluan meninggal karena sakit. Tapi Imam Ahmad tadi sebelum sampai dihadapkan kepada Al-Ma'mun berdoa, ya Allah, janganlah engkau tampakkan wajah Al-Ma'mun kepada saya. Maka meninggallah Al-Ma'mun. Wa 'ayyana al-khalifah alladhi ba'dahu wal mihnah ma zalat mustamirrah. Fayaqulu lahu ba'dhuhum, ya Ahmad, innaha wallahi nafsak, innahu la yaqtuluka bis-sayf, walakin yadhribuka dharban ba'da dharbin hatta tamut. Fa'abar rujuk. Digantilah khalifah berikutnya yang menggantikan Al-Ma'mun, tetap juga ikut faham Mu'tazilah, melanjutkan menguji ulama tadi dengan apakah Quran makhluk atau bukan. Maka orang-orang kembali menasihati Imam Ahmad, hai Imam, khalifah sekarang tidak akan membunuhmu dengan pedang, walakin yadhribuka dharban ba'da dharbin hatta tamut, tapi dia akan mencambuk kamu sampai kamu mati. Fa'abar rujuk. Tapi Imam Ahmad tidak merubah pendiriannya. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Jamaah rahimakumullah. Wa qala al-khalifatu lil Imam Ahmad. Ini coba lihat, cukup menarik. Ata'rifu Salih ar-Rashidi? Qala sami'tu bihi. Qala al-khalifah kana mu'addibi fasa'altuhu 'anil Qur'ani fakhalafani fa'umirtu bihi fawuti'a wa suhiba hatta mata. Ketika sudah dihadapkan di hadapan khalifah pengganti daripada Al-Ma'mun, khalifah ini membuat syok terapi kepada Imam Ahmad. Apa kata khalifah kepada Imam Ahmad? Ata'rifu Salih ar-Rashidi? Kamu kenal seorang ulama namanya Salih ar-Rashidi? Khalifah tanya ke Imam Ahmad, kamu kenal ulama yang namanya Salih ar-Rashidi? Imam Ahmad menjawab, qala sami'tu bihi. Ya, saya pernah dengar namanya. Apa kata khalifah? Qala al-khalifatu kana muaddibi, dia adalah guruku. Kata khalifah, Salih ar-Rashidi itu ustaz saya. Fasa'altuhu 'anil Qur'ani fakhalafani, saya uji dia, Quran makhluk apa bukan, lalu dia menyelisihi saya, mengatakan Quran bukan makhluk. Fa umirtu bihi fawuti'a wa suhiba hatta mata, maka saya perintahkan dia untuk kemudian ditarik di jalan, diseret sampai mati. Ini Imam Khalifah kan ingin mengatakan ke Imam Ahmad, nakatore si Salih ar-Rashidiyan yang gurelon, tapi awate lon tanya berselisih dengan lon upabih ji. Kemaknanya pelongkah kan gurelon. Gurelon nakatore Salih ar-Rashidi. Nah lulinga ke Imam Ahmad nya awate lon tanya Quran makhluk pekah, dijawabkan lu seret bak jalan sampai mati. Yang kang gerdak menyekahkan gurelong ke kopabeh. Maknanya
Adakah ini menggoyahkan Imam Ahmad ketika digertak? Summa rabatu al-Imam Ahmad wa jaa al-jalladun wa kullu fardin minhum yadribuhu sawtaini wa yaqul al-khalifatu lil-jallad shudda qata'a Allahu yadaka. Maka kemudian mereka mengikat Imam Ahmad. Wa jaa al-jalladun, datanglah al-gojo tukang cambuk. Wa kullu fardin minhum yadribuhu bisautaini, setiap tukang al-gojo tadi 2 kali, masing-masing orang cambuk Imam Ahmad, ya. Wa yata'aqabu alayhi al-jalladun thumma yaqul khalifah li Ahmad alama taqtulu nafsaka inni alayka la syafiq. Kemudian terus Imam Ahmad dicambuk berulang-ulang oleh al-gojo tadi, sampai khalifah mengatakan, Imam Ahmad, atas dasar apa kamu memilih untuk supaya dirimu itu dibunuh? Saya kasihan kepada kamu. Artinya kakak nanta ngajut Qurannya makhluk kepukai apilih upoh mati ro lon tayang gero. Kata khalifah kepada Imam Ahmad, wa ja'ala al-qa'im ala ra'sihi yansakhahu bis-sayfi wa dhaka yaqul wayhaka ya Ahmad ma ajabtani ajibni ila syai'in yakun laka fihi faraj hatta utallikaka. Al-gojo yang di samping kepala Imam Ahmad, berdiri di samping kepala Imam Ahmad, itu cuduk kepala Imam Ahmad dengan pedang. Lalu dia katakan, wahai ya Ahmad, celaka kamu Muhammad. Wahai Ahmad, ma ajabtani ajibni ila syai'in yakunu laka fihi faraj hatta utallikaka. Kamu jawab saja, ya, bahwa Quran itu adalah makhluk, biar selesai urusan kamu, kami lepas. Fayaqulu al-Imam Ahmad, ya Amiral Mu'minin, a'tini syai'an min kitabillah atau min sunnati Rasulullah sallallahu hatta aqula bihi. Kata Imam Ahmad, wahai khalifah, tolong kasih saya satu ayat, satu hadis yang menyatakan Quran itu makhluk, biar saya katakan. Mana dalilnya? Fayati al-jallad wa yadrib wa hakadha yastamirru darbuhu hatta dhahaba aqluhu. Maka kemudian langsung dicambuk lagi sampai Imam Ahmad pingsan. Hatta dhahaba aqluhu, sampai pingsan. Jadi kata khalifah tadi, ya, langsung Imam Ahmad mengatakan, tolong kasih saya satu dalil dari ayat Quran, dari hadis Nabi yang mengatakan Quran itu makhluk, biar saya katakan Quran makhluk. Lalu kemudian Imam Ahmad terus dicambuk sampai pingsan. Fa afaqa wal aqyadu fi yadihi faqala lahu rajulun kababnaka ala wajhika wa ja'alna fawqaka hasiran wa wata'na alayka. Faqala al-Imam Ahmad ma sya'urtu bidzalika. Lalu kemudian Imam Ahmad sadar dari pingsannya, itu sudah tangannya terbelenggu diikat. Maka ada seseorang mengatakan kepadanya, wahai Imam Ahmad, kami taruh tadi tikar di atas wajahmu, kami injak kamu. Apa kata Imam Ahmad? Qala al-Imam Ahmad ma sya'urtu bidzalika. Saya tidak rasa. Saya tidak merasa. Jamaah rahimakumullah, summa makasa fi sijni hatta khuliya anhu ba'da 28 syahran.
Kemudian Imam Ahmad dipenjara sampai kemudian dibebaskan setelah khalifah pengganti berikutnya itu adalah dari kalangan Ahlus Sunnah, tidak lagi ikut paham Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad ini dipenjara sampai berapa? 28 syahran, 28 bulan. 28 bulan. Ini jamaah rahimakumullah. Wa yaqulu Ishaq ibn Ruwaih rahimahullahu taala, seorang ulama besar juga, tidak salah saya ini abad ke-6 ke-7 Hijriah. Ishaq ibn Ruwaih mengatakan, laula Ahmad ibn Hanbal wa badlu nafsihi lima badzalaha lahu la dhahabal Islam. Kata Abdullah ibn Ruwaih, kalau bukan karena Imam Ahmad mengorbankan apapun dari dirinya untuk mempertahankan agama, sungguh sudah hilang Islam ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, maka ini ya, kalau kita melihat ya bagaimana ya, sabarnya Imam Ahmad dalam menghadapi ujian, ya, ini menakjubkan, ya, luar biasa. Sehingga tadi Ishaq bin Ruwaih mengatakan, kalau tidak karena pengorbanan Imam Ahmad, sungguh Islam ini sudah hilang. Artinya apa? Ya, sudah tersebar pemahaman Mu'tazilah, ya, karena semua sudah mengalah untuk ikut Mu'tazilah, karena ancamannya tidak tanggung-tanggung. Jadi dibinasakan, dikirim ke ya Balikpapan, ya, dikirim ke akhirat, ya. Tapi Imam Ahmad tetap, ya, bahkan tadi kita lihat ketika ada orang mengusulkan untuk memakai taqiyah, tapi beliau malah menyampaikan hadis Khabbab, ya, bagaimana orang dulu ditanam di dalam tanah, digergaji, dipisahkan kepala dengan badannya, tapi tidak menggoyahkan, mereka mempertahankan agamanya. Kemudian juga tadi bagaimana orang disisir, ya, daging-daging, ya, sehingga terpisah dengan tulangnya, tapi itu tidak membuat mereka goyah untuk mempertahankan agama. Ini jamaah rahimakumullah, karena waktu kita, ya, insyaallah nanti kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan ini kisah menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا